Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Ramadan. Dan di sini kembali lagi saya akan membuat normalisasi data yang dimana sesuai dengan tugas UAS atau UAS dari mata kuliah basis data yang dimana memiliki persoalan bagaimana yang telah diupload pada Learning BOC, Buana online course, yang dimana di sini esainya ada satu soal ceritakan tentang final project yang telah dipresentasikan, dan soal kedua yaitu ada buat IFD dari final project dengan aturan minimal 3 normal form 3NF. Lalu yang soal ketiga dan keempat itu pengumpulannya. Ya, baik. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu ya untuk cerita hasil final project yang telah dipresentasikan pada kala itu. Di sini saya memiliki desktop, saya membuat desktop di sini dari perwakilan kelompok saya, yang dimana untuk websitenya dibuat oleh saudara Dita yang nanti tampilannya saya tampilkan, yang nantinya akan dijadikan sebagai normalisasi data. Ya, di sini ada form inventory data Java yang dimana saya membuat desain formnya itu seperti ini. Bentar, ini silahkan dulu. Ya, di sini formnya bentuknya desainnya seperti ini ya. Dan untuk codingannya ya alhamdulillah sudah dapat dijalankan. Untuk koneksi di sini ada koneksi kepada database-nya, dan di sini juga ada tombol button edit dan ada codingannya, dan tabel mouse click untuk mengklik pada saat ingin memproses edit atau hapus. Dan di sini ada simpan dan hapus, dan ya sesuai dengan tombol-tombol di sini clear. Nanti hasilnya apabila disimpan akan terinput di sini. Langsung saja kita jalankan ya untuk ini. Oh ya, maaf, sebelumnya kita harus menyalakan MySQL Control Panel, XMPP Control Panel, menyalakan Apache dan juga MySQL, karena kalau tidak dinyalakan hasilnya akan seperti ini, yang dimana server was 0 millisecond go, yang dimana tidak akan tercari karena kita belum mengaktifkan. Build memang sukses tapi tidak bisa dijalankan. Ya baik, selanjutnya kita pencet 6 untuk running, yang dimana di sini akan keluar seperti ini tampilan. Ya, saya sudah pernah menginput ya. Sini saya hapus terlebih dahulu saja tujuannya agar kita menginput dari awal. Ya, ya baik, di sini selanjutnya saya akan menginput misal Arabica. Origin coffee daerah atau daerah kita bisa milih Sumedang misal, dan untuk weight-nya kita misal memasukkan 10.000 weight. Dan di sini untuk kodenya, kode type coffee-nya Arabica itu ARB dan Sumedang itu SMD. Dan di sini kita cari ARB SMD untuk menyambung-nyambungkannya, dan 21 yaitu tahun kemarin 2021 agar dapat menghafal gampang. Sebelumnya please recheck your input and then click. Kita harus memastikan semuanya sudah diklik terlebih dahulu, karena kalau tidak nanti tidak akan terinput. Ya, berhasil disimpan ya. Dan untuk inputannya, kita input dulu lagi. Robusta terlebih dahulu, input lagi. Sumedang juga, misal 15.000. Lalu ini RBT, Sumedang tetap. Dan ini RBT SMD 21. Ya, di sini berhasil disimpan ya. Setelahnya kita lihat di sini, kita cek apakah terinput di sana. Nah, untuk ininya, database saya yang disambungkan di sini yaitu database-nya yang koneksi sesuai dengan ini ya, coffee supply. Jadi kita cari coffee supply di sini, lalu pencet inventory data, tabelnya hanya satu-satunya. Dan di sini ada tampilan ini.
Jadi tampilan ini kalau seandainya kita menghapus ini salah satunya, kita menghapus salah satunya, lalu kita cek lagi di atas di Google. Di sini apabila kita refresh, ini akan hilang. Ya, jadi seperti itu untuk pengaplikasian desktop yang telah kelompok kami buat. Ya, selanjutnya kita akan berlanjut ke menormalisasikan data. Menormalisasikan data, baik di sini saya stop terlebih dahulu. Ya, baik. Sebelumnya saya lanjutkan lagi ya, setelah tadi kita sudah keluarkan dan stop terlebih dahulu. Lalu berlanjut kepada normalisasi basis data, yang dimana untuk secara definisi yang saya tangkap pengertian dari normalisasi basis data, yaitu adalah merupakan proses pembentukan struktur basis data, yang dimana sehingga dapat membuat sebagian besar dari ambiguity dapat dihilangkan. Jadi seperti semacam diringkas ya, dari data yang sebelumnya bertumpuk kita buat menjadi lebih sedikit agar dapat lebih mudah dipahami. Dan sebelumnya tahap normalisasi itu dimulai dari tahap paling ringan, yaitu 1NF atau satu normal form, yang hingga paling ketat yaitu 5NF. Akan tetapi di sini kita biasanya itu juga dari normalisasi basis data itu hanya sampai pada tingkat 3NF atau BCNF, yaitu Boyce Code Normal Form. Karena sebagaimana 3NF sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik atau teringkas dengan sangat mudah dimengerti, mudah dipahami nantinya. Ya, baik. Di sini saya lanjutkan ya, di mana di sini sudah ada tabel yang dimana nomor type coffee yaitu merupakan jenis dari kopi Arabica merupakan tipe pertama, dan di sini saya memilih dua tipe kopi atau saya mendapatkan inspirasi tabel seperti ini karena sebagaimana yang ada dalam file yang telah dibuat oleh rekan saya yang membuat bagian web, di mana di sini untuk delivery quick-nya sudah dia buat inputannya seperti ini. Nah, di sini ada nomor, type coffee, origin coffee, destinasi wake, dan seterusnya hingga profit. Yang di sini ada Arabica banyak 1, 2, 3, 4, dan Robusta juga, dan Robusta ada 3, dan di sini ada Aceh, Bandung. Yang dimana di sini terlihat kan ya kerumitannya dari normalisasi datanya kurang di sini. Lalu bagaimana cara kita menormalisasikannya? Yaitu sebagaimana di sini. Di sini masih masuk ke dalam normal pertama, yang dimana di sini normal 1 kita hanya menginputkannya ke dalam satu gabungan, masih tergabung. Lalu untuk normal kedua, yang dimana kita di sini mengcopy paste terlebih dahulu ya, jangan semuanya, tapi kita mengambil nomor type coffee dan type coffee, yang dimana kita copy misal ke sini, ini di copy. Nah, dan untuk penormalisasiannya, yang dimana di sini kita hanya mengambil satu saja, Arabica 1, Robusta 1, yang dimana kita input lalu ke sini. Bentar, maaf ya, seperti ini. Maaf, tidak ke copy. Kita input ke sini. Nah, hasil seperti ini kan ya terjadinya Arabica. Saya bedakan warnanya agar dapat lebih mudah. Dan selanjutnya kita ini terlebih dahulu semuanya. Kita copy terlebih dahulu semuanya di sebelah sini agar lebih jauh sedikit. Nah, untuk ukurannya kita gedekan terlebih dahulu lagi ya. Ukuran value ya. Udah seperti ini ya. Dan selanjutnya ini disebut dengan normal kedua, yang dimana kita menormalisasikan dari nomor type coffee dan juga type coffee-nya, yang dimana jenis type coffee Arabica merupakan nomor 1 dan jenis kopi Robusta merupakan nomor 2. Di sini merupakan normal kedua. Normal 1. Nah, di sini masih terlihat kan ya kerumitannya, yang dimana untuk sini sudah terlihat normalisasi datanya 1NF, 2NF-nya sudah terlihat. Dan di sini lalu kita pencarkan, yang dimana untuk nomor pesanan
Nomor pesanan ini sudah terurut, memang kita tidak dapat menormalisasikannya. Ini udah ibaratkan dengan primary key yang dimana tidak bisa dirubah, sudah tergantung sistem. Lalu origin coffee, wake, dan profit value. Yang dimana kita ringkas. Yang dimana di sini Aceh ada 2, di sini ada profit value. A-nya ada 2, B ada 2, C ada 3, Bali ada 2, dan lain sebagainya. Kita berlanjut ke bawah, di sini kita copy paste terlebih dahulu lagi kembali. Di sini kita taruh di sini, kita letakkan ini dan lalu terjadi seperti ini ya. Lalu kita ini kita bagi yang sebagaimana kita bagi terlebih dahulu ininya ya. Kita copy terlebih dahulu kepada ini kita copy terlebih dahulu. Setelah kita copy isinya, kita copy wake-nya terlebih dahulu. Jangan kita copy deh. Kita ketikkan wake-nya dari yang terkecil 300. Kita ketik wake-nya 300. Nah, di sini kita lihat yang 300 ada berapa? Ada 2. Apa? Aceh dan Garut. Yang dimana di sini kita tulis Aceh. Di sini Garut. Nah, setelah itu kita lakukan seperti ini. Maaf karena di sini 400 juga ada Aceh. Jadi di sini sepertinya ada ketukaran di sini Garut terlebih dahulu, di sini Aceh, agar sebagaimana senantiasa setelah ini di merge center yang dimana kedua-duanya milik si Aceh tersebut, Aceh dan Garut 300 memiliki kesamaan. Nah, di sini Aceh, di sini 400 kita inputkan. 400 hanya ada satu ya, di sini ada satu untuk Aceh saja. Di sini kita taruh tengah biar ini. Dan ini kita merge center. Lalu kita blok agar senantiasa dia memegang 2 ini. Jadi kan pas ya. Di sini Aceh memegang 2 yang dimana 400 dan 300 untuk wake-nya 300 dan 400 ya. Cocok berarti. Lalu selanjutnya kita tulis wake selanjutnya 600. Nah, untuk 600 di sini mudah cara penormalisasiannya karena di mana sebagaimana hanya satu dan di sini pun Bandung hanya satu. Jadi kita input saja dan sudah ternormalisasikan. Lalu di sini ada Bali. Bali di sini ada 700 dan 800. Jadi di sini kita inputkan terlebih dahulu sama seperti tadi Garut dan ini Flores terlebih dahulu yang disebutkan 700 karena di bagaimana Flores ada satu, hanya ada satu, dan di sini kita blok lagi dan di sini pertengahan. Lalu di sini kita inputkan Bali. Nah, Bali karena ada 2 serta 800-nya, kita blok lagi Bali. Lalu kita taruh tengah, di sini kita inputkan 800. Nah, semuanya sudah dalam satu bagian kan ya, jadinya 300, 400, 600, 700 sampai 800 sudah lengkap. Sudah ada masing-masing satu, tidak ada yang sama lagi. Lalu selanjutnya kita bikinlah di sini label all border supaya tampak lebih rapi. Lalu di sini kita buat profit value-nya untuk mengcopy profit value. Nah, di sini kita copy di sini. Nah, kita lebarkan untuk profit value-nya. Nah, profit value di sini ada 3 jenis. Karena kita inputkan hanya satu-satu saja masing-masing. A, B, dan C. Yang dimana di sini kita ke tengah tidak terlebih dahulu dan lalu kita borderkan lagi. Nah, sudah rapi seperti ini. Inilah yang terjadi dengan normal form apabila dinormalisasikan bentuknya. Dan ini yang disebut dengan normal 3 form. Ya, di sini cukup sekian dari saya untuk presentasinya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena sebagaimana saya juga masih belajar di sini, masih banyak kesalahan dan kekurangan pastinya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.